Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman di rumah? Semoga selalu sehat ya. Di musim pandemi ini kita jangan lupa harus selalu jaga kesehatan. Jangan keluar rumah kalau emang nggak ada perlu, supaya Indonesia bisa lekas pulih kembali dan kita bisa berjumpa lagi. Baik, di sini saya Kuni Fatimah Tahasiroh. Saya akan mempresentasikan atau mempresentasikan praktek mengajar saya atau praktek mikro teaching saya. Dan ini untuk mata kuliah pembelajaran mikro. Di sini saya akan menjelaskan menggunakan materi Quran hadis dan akan memakai metode match nanti dalam sesi evaluasinya. Dan juga saya akan memanfaatkan media PowerPoint yang sebenarnya kalau memungkinkan nanti sebenarnya bisa menggunakan LCD proyektor, tapi karena ini karena keterbatasan saya, jadi nanti saya akan menampilkan file PowerPoint saya. Jadi metode match ini kalau bisa dikatakan pengertian singkatnya adalah metode mengajar dengan nanti mencari pasangan. Jadi sistemnya sebenarnya itu nanti guru menyiapkan kartu, di mana kartu itu nanti ada yang berisi soal dan ada yang berisi jawaban. Jadi nanti saat siswa semuanya dibagi satu persatu kartu. Jadi siswa nanti ada yang mendapat kartu soal, ada yang mendapat kartu jawaban. Nanti para siswa itu disuruh untuk mencari pasangan dari kartu tersebut. Cuman dalam metode saya ini nanti akan saya modifikasi sedikit. Jadi tidak menggunakan kartu tetapi menggunakan papan tulis. Jadi nanti siswa maju yang bersedia maju untuk mencari pasangan dari dua pilihan clue tersebut. Seperti itu. Baik, langsung saja kita langsung masuk ke materi. Jadi materi hari ini kita akan membahas tentang perindah bacaan Al-Quran dengan tajwid. Nah, tajwid di sini kita batasi, yakni ada 3, yakni mad iwad, mad lain, dan juga mad arid disukun. Ya, kita bahas satu-satu bersama-sama, kita baca bersama-sama. Yang pertama, mad iwad adalah ketika ada harokat tanwin fathah yang dibaca berhenti atau waqaf. Jadi ketika ada harokat tanwin fathah dibacanya berhenti karena waqaf, itu nanti tanwinnya diganti mad atau dipanjangkan. Panjangnya berapa? Yakni adalah 1 alif atau 2 harokat. Contohnya, abadan dibaca abada, afwajan dibaca afwaja, seperti itu. Ini implementasi pada ayat Al-Quran. Tetapi tidak semua harokat tanwin fathah yang dibaca waqaf itu dibaca mad iwad. Ada pengecualian, yakni kecuali tak marbutoh. Contohnya, mutahharatan dibaca mutahharoh, tidak dipanjangkan. Ini ada pengecualian, yakni kecuali tak marbutoh. Jadi seluruh huruf hijaiyah selain tak marbutoh itu ketika berharokat tanwin fathah dibacanya berhenti, itu dibaca mad iwad. Insyaallah paham ya semua. Kita lanjut ke yang kedua, yakni mad arid disukun. Adalah ketika ada huruf mad yang bertemu sukun karena dibaca waqaf. Ini cara membacanya sendiri itu ada 3 cara atau ada 3 wajah. Ada pendek, sedang, dan panjang, yakni 1 alif, 2 alif, dan 3 alif. Contohnya, bidini dibaca bidin. Nah, ini
Jadi itu ada huruf mad yang bertemu sukun karena dibaca berhenti. Nah, huruf mad sendiri nanti itu ada jodohnya sendiri. Ketika ada huruf mad alif itu huruf sebelumnya berharokat fathah. Nah, jika huruf mad wawu, huruf sebelumnya berharokat dhammah, dan ya sukun itu huruf sebelumnya berharokat kasroh. Ya, ini jadi ada dal yang berharokat kasroh, setelahnya ada huruf mad ya, dan setelahnya itu ada huruf hidup tetapi dibaca berhenti. Itu mad arid disukun. Lalu ada contoh yang kedua, sahuna dibaca sahun. Itu ya, ada hak berharokat dhammah, setelahnya ada huruf wawu sukun, berarti itu adalah huruf mad. Dan juga ada nun berharokat fathah tetapi difakofkan, nah itu dibaca mad arid disukun. Ini implementasinya dalam ayat Al-Quran surah Al-Ma'un. Lanjut yang ketiga, hukum tajwid yang ketiga yang kita bahas hari ini adalah mad lain, adalah ketika ada huruf wawu atau ya sukun yang jatuh setelah harokat fathah dan dibacanya berhenti atau dibaca wakof. Jadi cara bacanya sendiri sama seperti mad arid disukun, ada 3, 1, 2, dan 3 alif. Contohnya Quraisyin dibaca Quraish. Nah ini jadi ada wawu atau ya sukun yang jatuh setelah harokat fathah. Jadi ini ada ya sukun, sebelumnya berharokat fathah, ro yang berharokat fathah, namun dibaca berhenti. Jadinya shinnya itu tidak dibaca tanwin fathah tapi dibaca sukun. Jadi ini ada 2 sukun. Lalu ada juga min khaufin dibaca min khauf. Nah ini juga fa-nya itu diganti menjadi harokat sukun, baca mati. Jadi ini sudah dibahas perbedaannya sama tadi seperti yang saya bahas. Jadi bisa kita lihat, kita pahami ya dari contoh-contoh di atas. Nah, lalu setelah guru, saya di sini berperan sebagai guru, menjelaskan materi, lalu biasanya saya nanti akan juga jika di kelas bisa memainkan intermezzo atau game atau yel-yel atau lagu untuk meregangkan otot sebelum nanti melanjutkan ke penjelasan berikutnya. Setelah nanti kita membahas tentang gamenya, setelah ada permainan game, lalu saya akan menggunakan memainkan evaluasi untuk mengevaluasi materi menggunakan metode make match. Jadi menjodohkan, yang biasanya guru itu nanti menjodohkannya biasanya dengan menggunakan kartu. Siswa dibagi satu kartu, ada yang mendapatkan soal dan ada yang mendapatkan jawaban. Di sini saya modifikasi sedikit menggunakan papan tulis. Nah, karena ini sebagai contoh ini. Jadi nanti saya membuat beberapa pilihan, ada pilihan 1 dan pilihan kedua, masing-masing ada 5 atau bisa juga nanti satunya 6 untuk mengecoh. Nah, nanti siswa disuruh untuk maju, menunjuk atau yang mau maju. Nah, nanti dari pilihan baris kotak pilihan yang 1, yang pertama, nanti siswa disuruh mencari beberapa pilihan di sebelahnya yang cocok, seperti itu. Nah, ini ada contohnya. Matahari disukun yang berwarna biru itu panahnya juga berwarna biru. Nah, ini nanti siswa disuruh maju, misalkan jawabannya benar, berarti nanti itu panahnya ditujukan ke
yang ayat wa arsala alaihim tayran ababil. Nah, di situ. Atau juga nanti yang contoh kedua itu yang berwarna hijau, panah berwarna hijau dan juga tulisan berwarna hijau itu jika benar berarti fa inna ma'al usri yusra dibaca mad iwad. Seperti itu. Ini sebagai contoh permainan make a match yang saya modifikasi. Nah, biasanya kalau nanti siswa bisa menjawab, berani maju dan menjawab benar, nanti kita bisa memberikan reward atau memberikan hadiah untuk motivasi agar kedepannya bisa lebih fokus dan memperhatikan pelajaran. Seperti itu. Ini hanya sebagai gambaran sedikit jika materi ini dijelaskan di kelas menggunakan metode make a match di tahap evaluasinya atau mengulas materi kembali. Baik, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Atas segala keterbatasan saya, banyak kekurangan, banyak sekali yang kurang, karena proses saya masih belajar. Mohon maaf, dan bisa mungkin dikoreksi untuk teman-teman semua untuk kritik membangun buat saya ke depannya. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.